Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Admin. Kali ini saya akan membagi contoh video pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran fikih kelas 5 semester ganjil, materi zakat fitrah. Oke, next, langsung saja. Ya, untuk KI dan KD pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasarnya menerima kebenaran bahwa zakat fitrah dapat menyucikan harta dan jiwa. Kemudian, kompetensi dasarnya menjalankan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama. Kemudian, kompetensi dasar 3.1-nya menerapkan ketentuan zakat fitrah. Kompetensi dasar keterampilannya mempraktekkan menunaikan zakat fitrah. Oke, lanjut. Peta kompetensinya, materi pokoknya adalah zakat fitrah. Di sini yaitu dari KI 1 sampai dengan KI 4 kita akan membahas kompetensi dasar atau kompetensi inti pada pengetahuan, yaitu KI 3, yaitu memahami pengertian dasar hukum zakat fitrah, memahami ketentuan zakat fitrah. Kemudian keterampilannya mendeskripsikan zakat fitrah dan mempraktekkan zakat fitrah. Oke, next, lanjut. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa melihat video ini, siswa dapat menyebutkan arti zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melihat video, siswa dapat menjelaskan pengertian dasar hukum zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, setelah melihat video, siswa dapat menjelaskan pengertian hukum zakat fitrah. Kemudian yang terakhir, selanjutnya, apakah kamu tahu apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah menurut bahasa membersihkan atau mensucikan. Zakat artinya membersihkan atau mensucikan, kemudian fitrah artinya kejadian atau fisik atau badan manusia. Jadi secara bahasa zakat fitrah kalau kita gabungkan adalah membersihkan atau mensucikan badan. Kemudian selanjutnya zakat fitrah menurut istilah. Menurut istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Perlu diketahui bahwa adik-adik, siswa-siswi di rumah, kita tinggal khususnya di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, kemudian Kecamatan Purwojati, dan desanya sesuai dengan desa kalian. Tentu kalian mengetahui bahwa makanan pokok yang kita makan adalah apa, anak-anak? Beras. Ya, betul, beras. Makanan pokok kita adalah beras. Terus ada pertanyaan, Pak Guru, bagaimana kalau makanan pokok di daerah Papua misalkan? Di Papua misalkan jagung. Ya, berarti zakat yang harus dikeluarkan adalah berupa jagung. Maka kesimpulannya bahwa makanan pokok atau yang dikeluarkan zakat pada zakat fitrah adalah jenis makanan pokok sesuai dengan daerahnya. Tidak harus sama, yaitu beras. Ya. Next.
Lanjut. Kemudian dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah ada dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang saya sampaikan, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus sholata wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-ayah. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Itulah dasar hukum zakat fitrah. Dan tentunya ini adalah, zakat fitrah adalah rukun Islam yang keberapa anak-anak? Betul, rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Kemudian selanjutnya, hukum zakat fitrah. Menurut dalil Al-Quran dan hadis, di atas sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardhu ain. Fardhu ain itu apa anak-anak? Fardhu ain itu adalah wajib. Artinya, setiap orang Islam, nah ini kamu harus tahu, hanya orang Islam. Nah, terus ada pertanyaan, Pak Guru, kalau bukan orang Islam seperti orang non-Muslim bagaimana? Ya, non-Muslim itu artinya sedekah biasa. Dan bagaimana dengan pahalanya? Walau a'lam. Kalau di dalam Al-Quran, yang hanya diterima zakat fitrahnya adalah orang Islam. Ya, pada pelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang syarat dan rukun tentang zakat fitrah. Ya, pada pembelajaran kali ini kalian hanya diberitahu tentang sampai kepada hukum zakat fitrah. Ya, oke anak-anak. Demikian tentang materi zakat fitrah, mulai dari apa itu zakat fitrah menurut bahasa, kemudian menurut istilah, kemudian dasar hukum dalam Al-Quran, kemudian hukum zakat fitrah. Oke, jika anak-anak sudah menghafal, sudah paham, maka Pak Guru punya latihan ulangan harian. Latihan harian 1. Nanti kamu kerjakan seperti yang telah kamu ikuti materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, soal yang pertama, apa arti zakat fitrah menurut bahasa? Kemudian soal yang kedua, apa arti zakat fitrah menurut istilah? Kemudian nomor 3, tuliskan dalil Al-Quran tentang hukum zakat fitrah. Kemudian yang keempat, bagaimana hukum zakat fitrah bagi orang Islam? Kemudian setelah kamu bisa mengerjakan dan mencari pada buku atau sumber lain, kalian tulis di buku, kemudian kirim hasil jawabanmu melalui Google Form dengan link yang tertera pada layar ini. Ya, oke, demikian materi zakat pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak sehat, bisa belajar dengan rajin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu jawaban kamu. Cukup klik kirim pada kesempatan ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.